Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, Bapak pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu dipenuhi dengan perputaran waktu. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas, bahwa manusia itu tidak luput dari yang namanya waktu. Waktu adalah sesuatu niscaya bahwa kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala bagian daripada waktu. Daripada waktu-waktu tersebut ada yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Di antara waktu-waktu tersebut Allah menciptakan 24 jam. Dari 24 jam itu Allah memberikan keistimewaan. Kapan itu? Yaitu sepertiga malam. Kemudian Allah menciptakan yang namanya minggu. Dari minggu itu Allah menciptakan keistimewaan yang luar biasa. Di hari apa? Di hari Jumat. Itu adalah keistimewaan dari setiap minggu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan bulan. Dari bulan-bulan itu pun ada yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Inilah bulan Ramadan yang menjadi suatu keberkahan, menjadi suatu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadiah terbesar daripada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabiullah Musa alaihi salam pernah sempat iri kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah meminta sesuatu kepada Allah. Ya Allah, ini siapa nih? Ada umat yang ada di Lauhil Mahfuz, itu tercatat di Lauhil Mahfuz. Mereka tercatat sebagai orang-orang yang begitu takut kepada Engkau. Dia tercatat sebagai orang-orang yang mendapatkan ampunan di sisi Engkau. Dia tercatat sebagai orang-orang yang terbebas daripada siksa api neraka. Siapa itu? Itu adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa kata Nabi Musa? Allahumma ij'alha min ummati. Ya Allah, jadikanlah mereka itu adalah sebagai umatku, kata Nabi Musa. Apa kata Allah? Tidak, itu adalah untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta dengan permintaan yang berbeda. Allahumma ij'alna min ummati Ahmada. Kalau begitu ya Allah, kalau seandainya dia nggak bisa jadi umat saya, kata baginda Nabi Musa alaihi salatu wassalam, jadikan dia atau jadikan aku sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking istimewanya, karena apa? Bulan Ramadan itu tidak akan pernah ada pada umat-umat terdahulu, khusus bagi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa keutamaan dari bulan Ramadan itu yang begitu luar biasanya, yang memiliki segudang makna, memiliki segudang keistimewaan yang tidak mungkin kita bisa jabarkan satu persatu pada kesempatan kali ini. Yang pertama, yang namanya bulan Ramadan itu dari bulannya adalah istimewa. Kemudian orang yang dipanggilnya pun adalah orang-orang yang istimewa. Oleh sebabnya dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hamba yang istimewa. Siapa yang dipanggil? Adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam, bukan. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki keimanan dalam dirinya. Karena apa? Keimanan itulah yang menjadi tolak ukur Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman itu juga yang nanti akan merasa terpanggil ketika seruan Allah Subhanahu wa taala itu
datang ketika suruhan Allah Subhanahu wa taala itu memanggil, wahai orang-orang yang beriman, engkau disuruh puasa, maka pada saat itu juga orang-orang yang beriman itu akan segera sami'na wa ata'na, baik ya Allah, siap ya Allah. Inilah panggilan khusus, panggilan istimewa. Karena apa? Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang istimewa. Kita ibaratkan pada suatu jalan, di situ ada yang namanya pedagang buah. Pedagang itu ada pedagang pepaya, pedagang semangka, pedagang mangga. Kemudian ada orang yang memanggil pedagang mangga, wahai pedagang mangga, ke sini. Maka apa yang terjadi? Yang merasa dia jualan mangga itu pasti bakalan datang tuh. Yang jualan tadi yang lain tidak. Kenapa? Karena dia merasa yang namanya dia menjual mangga. Sementara pedagang yang lain, oh saya tidak merasa dipanggil, udah cuek aja. Nah, itulah ciri orang yang beriman gitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki kepekaan keimanan si Allah Subhanahu wa taala langsung respect, langsung respon terhadap apa? Terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Dia mampu menahan syahwatnya, menahan hawa nafsunya, padahal makanan itu halal, tapi karena keimanannya, perintah Allah, jangan engkau makan siang hari, dia nggak makan. Jangan engkau makan, jangan engkau minum pada siang hari, dia nggak bakalan minum. Istri halal, tetapi apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, engkau jangan bunuh, maka dia tidak akan mengikutinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, panggilan itu adalah panggilan iman. Akan tetapi ketika dipanggil itu yang namanya pedagang mangga, pedagang mangga, beberapa kali dia dipanggil, tetapi dia nggak nengok, jangankan nyamperin, nengok aja kagak. Apa yang dikatakan sama yang manggil itu, itu mungkin tukang mangga yang tuli. Begitu juga kita, kalau seandainya kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, akan tapi apa kita nggak dengar, berarti apa? Itulah orang-orang Islam yang tuli, orang-orang Islam yang tidak mendengar seruan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama. Khusus daripada bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang beriman yang luar biasa, itu adalah panggilan yang khusus. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa bulan Ramadan itu adalah bulan yang begitu istimewa? Karena bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bulan-bulan lain selain bulan Ramadan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dari awal, tengah, akhir itu penuh dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiru itqum minan nar. Awalnya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang tengahnya itu adalah maghfirahnya Allah, ampunannya Allah, yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang beribadah di bulan suci Ramadan akan terbebas daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita lewatkan bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan yang begitu istimewa, setiap nafas kita, setiap helaan nafas kita itulah berniat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita infak di bulan suci Ramadan dengan infak di bulan yang lain, pahalanya pasti berbeda. Kita sholat sunnah di bulan suci Ramadan dengan kita sholat sunnah di bulan yang lain, pahalanya juga berbeda. Keberkahan demi keberkahan yang ada di bulan Ramadan itu terus menerus akan mengalir, terus menerus akan apa? Allah berikan kepada siapapun yang ingin menginginkannya, siapapun yang meminta daripada keberkahan-keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah, maghfirah Allah, rahmatnya Allah, dan jaminan Allah dibebaskan daripada api neraka itu hanya ada pada bulan suci Ramadan. Yang tergigah bahwa bulan suci Ramadan itu ada momen satu hari, ada momen satu malam yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu malam itu nilainya sama dengan 1000 bulan. Itu adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kapan? Itu terjadi pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan,
Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil di akhir-akhir bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar yang ketika kita beribadah pada malam itu nilainya sama dengan 83 tahun lamanya. Umat yang mana yang pada saat ini yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang luar biasa demikian berupa itu. Ibadah satu malam nilainya sama dengan 83 tahun. Itu ada hanya pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu adalah khusus untuk umat legenda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Lailatul Qadar inilah salah satu keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa meraih bulan suci Ramadan, meraih keberkahan di bulan suci Ramadan. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kebaikan dan keberkahan di bulan suci ini, dan Allah Subhanahu wa taala menemukan kita, mempertemukan kita dengan apa? Dengan yang namanya malam Lailatul Qadar. Semoga manfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.